Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lensa, kelanjutan dari pembahasan tentang cahaya. Lensa ini ada dua macam, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Tujuan dalam pembelajaran video kali ini adalah: satu, peserta didik dapat mengetahui sifat bayangan benda yang terbentuk dari lensa cembung melalui menggambar secara diagramatis. Nomor dua, peserta didik dapat mengetahui sifat bayangan benda yang terbentuk dari lensa cekung melalui menggambar secara diagramatis. Begini. Lensa cembung itu mempunyai 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar istimewa itu sinar datang sejajar sumbu utama lensa dibiaskan melalui titik fokus aktif di belakang lensa. Ini titik fokus aktif di belakang lensa. Saya gambarkan seperti ini. Jadi ini sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui titik fokus aktif di belakang lensa. Yang kedua, sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama ini. Seret. Ini diteruskan, sejajar dengan sumbu utama. Jadi sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang kedua. Sekarang yang ketiga. Sinar istimewa yang ketiga itu, maaf ini tulisannya salah. Sinar istimewa ketiga adalah sinar datang melalui titik pusat ke lengkungan diteruskan lurus tanpa dibiaskan ini ya. Bagaimana contohnya? Sekarang seandainya ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus, maka dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ini bendanya, maka nanti akan terbentuk bayangan di sini. Ukurannya sudah berbeda, lebih besar di sini, maka diperbesar. Ini tegak ke atas, ini ke bawah berarti terbalik. Ini nyata karena benda bisa ditangkap oleh layar di sini. Sehingga sifat bayangan ini dapat disimpulkan bahwa nyata, terbalik, dan diperbesar. Ini ukurannya lebih besar. Untuk selanjutnya, lensa cekung juga mempunyai 3 sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lensa seolah-olah dibiaskan melalui titik fokus di depan lensa. Ini contohnya. Ini sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan seolah-olah dari titik fokus di depan lensa ini. Ini depan lensa, ini belakang lensa. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus di depan lensa, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini contohnya. Akan dibiaskan sinar datang menuju fokus ini ya, tetapi nanti akan dibiaskan sejajar sumbu utama ini. Sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik fokus pusat di sini, akan diteruskan tanpa dibiaskan ini. Nah ini ya, sampai sini, kemudian diteruskan ini. Teruskan. Bagaimana contohnya? Ini contohnya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus.
Terus yang kedua, sinar datang yang menuju titik fokus, maka akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Sehingga hasilnya ini kamu lihat benda ini lebih tinggi, artinya lebih besar, menghasilkan seperti ini lebih kecil. Karena ada di depan lensa, maka ini dinamakan maya. Ini ke atas, tegak berarti. Ini juga tegak, ini. Terus ukurannya ini ya. Ini besar, ini kecil. Jadi kesimpulannya, sifat bayangan pada benda yang ada di depan lensa jauh di jari-jari 2F1 ini, maka akan terbentuk bayangan di antara vertek dengan titik fokus ini. Bayangannya maya, tegak, diperkecil. Nah, sekian, terima kasih. Semoga bisa menambah pemahaman tentang konsep lensa. Catatannya.